Selamat datang di Podcast Komisi Informasi. Bersama saya, Bung Andi. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa, calon gubernur dan calon wakil gubernur, di mana kita akan mengulik bagaimana visi misi dari pasangan calon ini yang akan melihatkan bagaimana aksi terbuka informasi yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Di sini telah hadir bersama kita Mas Pram dan Bang Dul. Selamat datang di kantor kami. Terima kasih, Mas Andi. Gimana perjalanan hari ini, Mas Pram? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar hari ini. Lancar semuanya. Suara berdua semakin parau. Jadi gini, Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Kita melihat kondisi Jakarta yang penuh hiruk-pikuk, penuh dinamika tentang bagaimana arus global, arus informasi ini yang mungkin masih disinformasi ataupun masih misperspektif dan mungkin masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Menurut Mas Pram dan Bang Dul, bagaimana sih konteks keterbukaan informasi dari sisi Mas Pram dan Bang Dul? Abang dulu atau saya dulu? Mas. Jadi yang pertama, Jakarta sebagai sebelumnya ibu kota negara dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sekarang ini menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional, maka harus berubah total tata cara pengelolaannya. Keterbukaan informasi itu kepada publik sudah harus menjadi hal yang sangat mendasar. Karena salah satu penilaian kota global, kenapa Jakarta sekarang ranking 74 dari 156. Karena hal yang menyangkut tentang kemudahan pertukaran informasi di Jakarta ke dalam dan ke luar negeri itu masih sangat terbatas. Maka untuk itu kalau saya dan Bang Dul diberikan amanah, nggak boleh keterbukaan informasi itu setengah hati. Harus baik dari hulu sampai dengan hilir dilakukan secara terbuka. Bahkan ketika penyusunan anggaran pun, publik harus sudah dilibatkan secara terbuka. Nggak bisa kemudian publik hanya mendapatkan sudah jadi. Sebab inilah yang jadi persoalan, kenapa salah satu contohnya Jakarta sekarang ini anggaran pendapatan belanja daerahnya itu 81 triliun, silvanya itu 5-7 triliun. Itu menunjukkan ada sesuatu yang selama ini tidak transparan kepada publik. Kalau publik tahu kenapa silvanya selalu berulang-ulang seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Maka saya dan Bang Dul, kami berdua bersepakat kalau kemudian semua proses yang ada di pemerintahan itu keterbukaan publiknya jangan setengah hati, harus betul-betul terbuka. Dan itu dimulai dari hulunya. Hulunya apa? Penyusunan anggaran, pembuat kebijakan, terus kemudian dihilirnya sampai dengan eksekusi misalnya untuk hal-hal yang bersifat proyek dan sebagainya. Jadi sehingga semua orang, masyarakat itu dengan gampang untuk mengetahui apa yang harusnya diketahui oleh publik. Jadi kita melihat bagaimana trust masyarakat ini terhadap pemerintah kan juga kurun waktu juga semakin berkurang ya Mas ya. Nah dari visi misi dari Mas Pram dan Bang Dul saya melihat ada kata kuncinya yaitu berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, bagaimana Mas Pram dan Bang Dul melihat transformasi informasi dalam hal keberlanjutan seperti apa? Jadi saya lanjutkan di Bang ya. Yuk. Jadi tadi kalau mau kita naik kelas di kota global ini, maka informasi itu menjadi sangat penting. Dan informasi itu menjadi penting supaya dalam pengambilan keputusan selain publik tahu, keberlanjutan dari semua program-program yang dimiliki oleh pemerintah itu juga terbuka. Nah, saya dan Bang Dul yang paling utama setelah saya, terutama saya pribadi ya, setelah keliling belanja masalah di hampir semua wilayah, persoalan yang paling mendasar, yang paling dirasakan oleh masyarakat Jakarta, terutama masyarakat menengah ke bawah itu, akses untuk mengetahui secara transparan pengambilan keputusan, misalnya hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Dasawisma, Jumantik, Kartu Lansia, ini sama sekali tidak terbuka. Bahkan yang menyedihkan adalah Kartu Jakarta Pintar, Jakarta itu punya 44 kecamatan. Masa semuanya dipusatkan di Rawabunga? Sehingga semua orang yang mau mengurus KJP-nya ini harus pergi ke Rawabunga, dan Rawabunga tidak terbuka, sistemnya tertutup, sehingga orang yang berhak
Begitu datang ke Rawabunga dia nggak tahu bagaimana. Ya ini kan kebetulan pasti warga yang kurang mampu, sehingga mereka rata-rata dipingpong kanan kiri, akhirnya nggak mendapatkan, malah yang tidak berhak mendapatkan malah mendapatkan. Sehingga dengan demikian keterbukaan publik itu menjadi, informasi publik itu menjadi kata kunci utama kalau pemerintahnya mau berjalan dengan baik. Maka semua hal yang seperti itu tidak boleh terpusat di Rawabunga. Harus seluruh kecamatan, 44 kecamatan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan validasi terhadap data-data yang ada. Dan kalau itu dilakukan, terus terang, bagi warga yang dari manapun kan akan mudah lah. Dibandingkan harus ke Rawabunga, nggak kebayang dari Jakarta Barat ke Rawabunga itu sehari penuh. Padahal kantor kecamatannya jam 3, jam 4 udah tutup. Nah itulah yang jadi problem tersendiri. Jadi saya dan Bang Dul pasti akan melakukan itu. Oke, baik Mas Pram. Berkaitan dengan tadi efisiensi, kemudian berkaitan dengan berlanjutan, program dan rencana strategis tercepat setelah misalnya nih, katakanlah Mas Pram dan Bang Dul terpilih nanti jadi Gub dan Wakil Gubernur Jakarta, apa program pertamanya untuk keterbukaan informasi? Jadi ini yang terakhir habis ini Bang Dul ya. Jadi yang paling utama menyelesaikan persoalan yang di bawah. Karena persoalan di bawah ini sangat, mohon maaf dengan segala hormat saya, sangat parah. Banyak sekali warga yang harusnya mendapatkan KJP, nggak mendapatkan kartu lansia, orang yang sangat sederhana, nggak punya keluarga lagi, umur sudah 75. Negara kan bertanggung jawab untuk memberikan kartu lansia. Nggak ada karena apa? Pendataannya buruk banget. Jadi kami akan menyelesaikan yang pertama adalah sistem pendataan itu harus dikaji kembali, dilakukan ulang. Apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Ahok maupun Mas Anies ya kita perbaiki. Dan kemudian jangan sampai banyak warga yang harusnya menerima tidak menerima. Dan KJP itu bagi warga yang sederhana itu betul-betul diharapkan. Karena mereka mengantungkan diri untuk melanjutkan anak-anaknya sekolah dari itu. Nah, maka dengan demikian transformasi informasi publik yang terbuka itu menjadi kata kunci utama dan kami melakukannya secara terbuka di semua kecamatan, bahkan kalau perlu diturunkan sampai dengan kantor kelurahan. Itu yang kami lakukan. Karena begini Mas Pram dan Bang Dul ya. Kondisi saat ini Jakarta ini khususnya daerah-daerah penyangga, kita sudah melakukan monitoring evaluasi terkait dengan keterbukaan informasi. Tahun 2023 kita memonef sekitar 232 badan publik dan hanya 33 yang berhasil informatif. Nah, tahun 2024 ini kita sedang melakukan tahapan monef kembali, di mana ada 519 badan publik yang mendaftar untuk ikutin monef dan baru 231 yang berhasil ke tahapan presentasi yang nantinya akan diuji publik. Nah, mungkin saya bertanya ke Bang dulu ya, bagaimana nih Bang Dul? Oke, izin Mas. Pemerintah apapun itu, pusat maupun daerah, itu tugas utama adalah melayani publik. Nah, tugas utama melayani publik harus melalui mekanisme informasi. Bagaimana kita bisa menyusun kebutuhan publik kalau kita nggak punya informasi? Nah, jadi barangkali memang kalau kita melihat undang-undang ini kan dibuat tahun 2008. Mungkin kalau ditarik ukur baru dari sebuah kepemerintahan. Nah, jadi kalau tadi Mas Andi bilang dari sekian banyak lembaga dalam kaitan monef baru sekian. Mungkin mereka belum menyadari apa sih fungsi badan itu. Badan itu kan dibentuk untuk melayani. Apapun bentuknya badan itu. Apalagi kita di pemerintah daerah. Keterbukaan itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Mas Andi, ada yang dibilang musrembang. Ini penyusunan rencana pembangunan dari daerah. Itu kan memerlukan terbukaan masyarakat. Kecamatan itu perlu apa sih, kelurahan itu. Sehingga baru naik ke wali kota, kemudian baru naik ke gubernur. Enggak akan mungkin terdesain sebuah anggaran kalau informasinya tersendak. Aneh bagi saya kalau masih ada orang yang ingin menyembunyikan informasi di era informasi sudah seperti ini. Keterbukaan dunia itu diawali dengan mulai eranya satelit. Begitu satelit terbuka dan kita masuk era digital, sudah nggak ada lagi batas dunia. Maaf, apa yang terjadi di Israel dengan Palestina, kita di sini tahu. Apa mereka bisa tutupi? No, kita tahu berapa jumlah korban yang sudah terbunuh.
Kemudian apa kita sebagai bangsa? Apa harus kita lakukan? Kita mencari donasi untuk membantu. Itu kan bagian dari informasi. Nah, informasi itu adalah hak publik. Publik harus mengetahui pemerintah nanti Mas Pram dengan saya apa yang akan kita lakukan. Dan publik juga wajib menuntut kita kalau memang informasinya tidak sampai ke kita. Nah, jadi sekali lagi Mas Andi, kalau masih ada provinsi, kabupaten, kota yang masih belum paham tentang undang-undang informasi publik, bagi saya aneh. Saya minta maaf. Saya 10 tahun di pemerintahan, saya dulu di Provinsi Banten, saya awali di Kabupaten Tangerang, kemudian saya menjadi wakil gubernur di Banten, menjadi gubernur di Banten, dan sekarang saya harus membantu Mas Pram di Jakarta. Karena untuk apa? Menghadapi satu transisi yang berat loh ini. Di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota, Jakarta harus punya ikon sendiri, yaitu tentang Jakarta kota ekonomi nasional dan kota global. 5 persyaratan dari kota global. Yang pertama adalah keterbukaan informasi. Jadi kalau Anda tidak terbuka, kita nggak akan bisa masuk dalam kriteria 5 persyaratan kota global dunia. Jadi kembali lagi, saya orang media. Saya paham bagaimana bicara dengan media. Media itu adalah informasi. Dan kita harus menyampaikan informasi itu kepada media. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas. Baik, Mas. Tapi ada challenge tersendiri mengenai keterbukaan informasi ini. Karena kita di Komisi Informasi ini setiap tahunnya mengadakan namanya Goes to Campus. Jadi kita melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, mengadakan literasi ke kampus-kampus. Tapi ini balik lagi dengan track record Bang Dul yang sudah menjadi legislatif di Komisi 10, tentunya ada bagian di pendidikan. Ini literasi dari masyarakat usia warga Jakarta tuh masih minim. Sangat. Tentang undang-undang terbuka informasi ini. Sangat. Nah, bagaimana respon Bang Dul melihat hal ini? Gini, Mas Andi, Jakarta itu sudah berusaha untuk mengupgrade informasinya dengan 2 program yang disebut adalah JAKI, Jakarta Kini, kemudian Alpukat. Ini sebetulnya usaha untuk memberikan sosialisasi kepada. Tapi memang aneh bagi saya baru melihat jumlah populasi Jakarta DPT ya 8 juta sekian. Tapi yang melihat JAKI aplikasi ini belum sampai dari setengahnya. Ini artinya apa? Sosialisasinya belum gencar. Kita nggak ada gunanya punya aplikasi kalau sosialisasi tidak dilakukan. Nah, jadi kembali lagi, ini tidak gencar atau masih ingin ditutupi. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, saya minta maaf kalau nanti Mas Pram masuk dan saya masuk, saya nggak akan tutupi. Walaupun Mas Bean nanti tentu kita paham ada keterbukaan publik yang bisa dibuka, tapi ada yang nggak boleh dibuka. Kita bicara tentang keamanan nasional misalnya, kan kita paham tentang itu. Kita tahu lah apa yang harus dibuka, apa yang tidak bisa dibuka. Dibuka ini bukan berarti nggak boleh kita buka. Lebih bagus kita ngomong face to face. Apa yang terjadi? Jakarta gini. Misal seperti itu, Mas Andi. Oke, Bang Dul. Jadi tadi Bang Dul sudah menjelaskan bagaimana konsep dari program yang akan dilakukan setelah untuk literasi nanti tentang komitmennya tentang keterbukaan informasi. Tapi yang saya ingin tarik lagi nih ke Mas Pram, Menseskap itu mendapatkan 3 kali informatif. Saya baca datanya Mas ya. Dilansir dari Seskap di tahun 2021 Seskap mendapatkan nilai dengan 90,87. Tahun 2022 nilainya 94,90. Tahun 2023 tahun lalu 96,72. Nah, nilai ini kan sangat meningkat drastis. Nah, apa yang Mas Pram bawa nanti ke Jakarta? Jadi yang paling utama di Jakarta itu akan saya buat platform yang namanya Jakarta Open Data. Seperti di Seskap. Di Seskap itu semuanya sudah sangat terbuka. Maka kemudian kalau kita punya platform bagi warga, bagi pemerintah Jakarta yang bisa diakses secara gampang oleh publik. Publik itu artinya siapa saja. Maka harus ada platformnya. Kalau di Seskap sekarang ini orang mau melihat apa yang dilakukan, semua orang bisa tahu. Bahkan orang yang sama sekali tidak punya kepentingan sama sekali terhadap sekretariat kabinet. Bahkan ketika saya meluncing tentang work from everywhere, bisa bekerja dari mana saja, yang memberikan masukan dari luar yang paling banyak itu Gen Z dan milenial. Mereka pada iri, kenapa di kantor mereka kok enggak, di Seskap kok bisa gitu. Nah, ini adalah bagian dari ruang keterbukaan yang dimiliki, maka
nilainya sampai 96. Kalau nggak salah kita salah satu yang tertinggi nomor 1 atau nomor 2 gitu. Nah, kembali kepada Jakarta bagaimana, maka kami akan mengadakan yang dinamakan Jakarta Open Data. Platform itu terbuka bagi siapa aja, dan saya juga memang merencanakan kalau memang pemerintahnya sudah tertata lebih baik, work from everywhere, orang bisa kerja dari mana aja. Tidak hanya di Seskap, di pemerintah Jakarta, tetapi di semua kantor-kantor bisa melakukan yang sama. Dan itu dampaknya apa? Produktivitasnya lebih baik, kemacetan pasti berkurang, karena di Seskap itu 3 di rumah, 2 di kantor. Dan itu sangat baik sekali. Dan saya mengalami sendiri ketika menerapkan itu, saya berterima kasih, terutama bagi Gen Z dan milenial. Kalau dulu mereka habis subuhan, siap-siap berangkat ke kantor, kemudian sampai di kantor ya 8:30 mulai kerja, baru selesai kerjaannya jam 11, jam 12 di samping ke saya. Sekarang enggak. Begitu saya sampai di kantor, semuanya udah ngirim datanya pekerjaannya kepada kami. Kenapa? Begitu subuhan selesai, mereka udah langsung kerja. Dan setelah itu dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mereka lakukan lebih produktif. Itulah yang memang harus dilakukan menurut saya. Jakarta pasti bisa. Oke, Mas Pram, Bang Dul, kita tadi sudah melihat bagaimana Mas Pram dan Bang Dul memberikan atensi terhadap terbuka informasi. Nah, saya ingin tahu nih Mas Pram, Bang Dul, dari skala 1 sampai 10, berapa komitmen dari Mas Pram dan Bang Dul untuk terbuka informasi? 10. Udah jawabnya cepat aja, 10. Karena gini, saya percaya keterbukaan publik itu juga menjadi swasensor bagi kami berdua untuk kalau kemudian melakukan tindakan yang salah, ada orang yang langsung menegur. Dan itu akan sangat baik bagi pemerintahan Jakarta gitu. Oke. Hal yang menarik sebenarnya Mas Pram, Bang Dul. Saya juga ingin tarik lagi nih Mas Pram, Bang Dul. Ada yang menarik dari headline beberapa media mengenai jaring asmara. Apa sih sebenarnya jaring asmara itu, dan bisa nggak sih dihubungkan dengan terbuka informasi? Ya, jaring asmara itu sebetulnya jaringan informasi untuk masyarakat. Jadi memang kita sebar ke semua pelosok, yaitu satu form. Masyarakat itu mengisi apa sih problematik daerah itu. Jadi itulah yang membuat data kita nanti mereka isi dengan sendiri supaya kita tahu nama siapa, nomor berapa, kemudian RT di mana, masalahnya apa, segala macam. Nah dengan itu baru nanti kita input ke satu data untuk kita bisa tahu, oh Tambora masalahnya apa, kemudian misalnya Tanah Abang masalahnya apa, karena setiap wilayah itu punya problematik yang berbeda-beda. Nah jadi kita membuat satu sebetulnya bukan gimmick, tapi untuk membuat masyarakat terlibat. Kalau kita bilang jaringan asmara, Kang Benny udah nanya apa sih itu, dengan orang bertanya apa, minimal dia buka lembaran itu, begitu dibuka, oh ini tuh baru diisi. Ini sebetulnya kita memaksa partisipasi masyarakat untuk ikut. Sekarang maaf, Anda punya hak untuk tahu. Kalau Anda hanya pasang tempat ini di ruangan, masyarakat nggak tahu. Ini harus ditaruh di luar supaya orang tahu di satu layar yang besar, supaya tahu, oh, kita punya hak untuk tahu tentang informasi publik. Nah jadi itu kembali lagi pada bagian yang terlewat kita. Kita selalu alpa untuk menganggarkan masalah sosialisasi. Alpa kita. Maaf nih, saya bicara kecil saja. Saya bikin sidul, produksi saya cuma 9 miliar. Saya syuting di Belanda loh. Tapi Anda tahu promosi saya 11 miliar. Artinya apa? Sosialisasi saya lebih besar dari produksi saya. Kalau misalnya informasi publik hanya seperti ini, dia nggak akan bisa memandaikan masyarakat. Saya challenge Anda untuk berkembang. Ayo bersama kita. Agar masyarakat Jakarta tahu bahwa masyarakat berhak mendapat informasi publik yang 100%. Itu aja. Oke, ini kan bahasa Mas, lagi kampanye nih kan. Nah, betul. Tapi kan apa sih yang menjadi pembeda dari gubernur-gubernur lalu sih Mas? Kita tahu ada Pak Faujibo, ada Pak Foke, kemudian ada Pak Jokowi, ada Pak Ahok, ada Pak Anies. Apa menjadi pembeda nih Mas? Jadi yang paling utama, saya dan Bang Dul sudah sepakat, kami berdua menghilangkan ego pribadi. Apa yang sudah baik dari gubernur-gubernur sebelumnya pasti akan kami lanjutkan, karena itu menjadi hal yang penting sekali. Jadi apa yang baik di Ahok, apa yang baik di Anies, pasti kami lanjutkan, termasuk
urusan-urusan Kalijodo yang sekarang menjadi kurang baik, kemudian juga JIS pasti akan kami lanjutkan. Sehingga dengan demikian yang membedakan itu yang pertama. Yang kedua, dengan era keterbukaan publik, nggak boleh setengah hati. Nggak banyak pemimpin yang berani mengatakan, saya dan Bang Dul berani, mulai dari penganggarannya. Sebab kalau mulai dari penganggaran segala sesuatu pasti akan diketahui dengan publik. Itu kata kuncinya. Oke, baik Mas Bang Dul. Jadi saya berkilas balik mengenai sosialisasi kita selama beberapa tahun belakangan ini. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk kami dari Komisi Informasi untuk bagaimana men-challenge agar kami juga lebih maju lagi. Tapi kita ada kekurangan kita perlu namanya pendampingan dari peraturan daerah. Nah, menurut Mas Pram dan Bang Dul, penting nggak sih sebenarnya cantolan peraturan daerah ini? Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kebetulan saya ikut mengetok pada waktu itu sebagai pimpinan DPR. Kemudian perpresnya juga sudah dibuatkan. Tapi turunan di kota, kabupaten, dan provinsi memang harus peraturan daerah. Sebab kalau nggak ada peraturan daerah, nggak ada yang memaksa. Maka kalau kemudian di Jakarta ini dipaksa sampai dengan mulai penganggaran harus publik tahu, di mana mengaturnya? Ya Perda atau Pergub. Dan saya berdua pasti bisa lah dan mau. Nggak ada beban sama sekali untuk membuka itu. Berarti komitmen Mas Pram dan Bang Dul Kan 10 tadi. siap. Terakhir nih dari saya Mas Pram dan Bang Dul ya. Jadi kita ini kan merupakan pemilih pemula terbanyak. Termasuk saya juga masih pemilih pemula nih. Dan pemilih pemula itu berkaitan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja berkaitan dengan transparansi juga. Nah, tenaga kerja di Jakarta khususnya yang sudah menjadi tenaga honorer di Jakarta itu kadang masih menjadi sebuah problemik yang sangat tricky bisa saya bilang. Bagaimana menurut Mas Panduandu mengenai tenaga honorer di Jakarta? Apa kan saya? Tenaga honorer itu tidak lepas masih dibutuhkan. Karena kenapa terjadi tenaga honorer? Karena tenaga yang permanen berganti. Nggak mungkin setiap hari pasti ada orang pensiun. Sementara formasi CPNS itu baru setahun sekali. Maaf, guru honorer atau guru setiap hari pasti ada pensiun. Berarti kan harus berganti. Apa kita harus tunggu dulu formasi CPNS? Bagaimana ini pelayanan publik apapun bentuknya? Jadi honorer itu tidak bisa dihindari, memang masih kita butuhkan. Kecuali misalnya pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengangkat PNS. PNS nggak bisa kita angkat. Itu adalah pemerintah pusat. Kita hanya mendapat formasi. Misalnya gini, tahun ini dokter sekian, apa kemudian ketenagakerjaan sekian, kemudian guru sekian. Nah baru kita rekrut itu kan. Kita nggak punya. Nah kita hanya punya berapa ya? Oh jumlah guru di Jakarta diperlukan misalnya 6 juta. Kita baru ada berapa? Ada misal 4 juta. Sisanya 2 juta kan kita harus cari. Inilah yang disebut honorer. Dan itu diskresi kami sebagai pimpinan daerah. Berhak kami melakukan hal itu. Untuk apa? Menyelamatkan dunia pendidikan. Itu yang saya pahami. Yang pengen saya tambahkan, prinsip guru honorer Jakarta itu income-nya 2 juta. Kalau kami atau semua honorer lah itu rata-rata 2 juta. Kalau kami mendapatkan amanah, honorer itu harus UMR. Dan itulah yang harus dilakukan oleh siapapun yang menjadi gubernur di Jakarta ini. Terima kasih. Ya. Terakhir nih, Mas Pram terakhir. Penasaran nih kita nih. Saya mau Mas Pram dan Bang Dul berikan satu kalimat untuk Komisi Informasi. Silakan. Ya, saya lebih berharap bahwa Komisi Informasi betul-betul menjadi komisi yang didengar oleh masyarakat. Walaupun mungkin susah karena kita bersaing dengan media-media yang lain, tapi itulah tantangannya. Jadi mudah-mudahan saya yakin akan mencapai sasarannya. Itu aja sebetulnya. Saya tambahkan, informasi adalah kunci keberhasilan sebuah bangsa. Maka kalau informasi di Jakarta ini terbuka dan bisa diakses siapapun, saya yakin ini merupakan modal awal Jakarta untuk menjadi kota yang maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pram dan Bang Dul atas kehadirannya. Immanuel kan pernah berkata,
pencerahan adalah manusia yang ketidakdewasaannya diciptakan sendiri. Tentunya Komisi Informasi hadir untuk mencerahkan dan memberi edukasi kepada semuanya. Saya Andi Aditya undur diri, sampai jumpa di Potski.